lainnya di Kimia Asik. Kali ini kita akan belajar mengenai materi laju reaksi pada bagian yang pertama, yaitu mengenai konsep-konsep laju reaksi. Silahkan simak video ini sampai habis ya. Di sini pertama saya akan membahas mengenai laju berkendara, yaitu ada yang berkendara menggunakan sepeda dan Vespa. Untuk laju pengendara sepeda di sini adalah 10 km per jam, sedangkan yang Vespa adalah 60 km per jam. Nah, di sini bisa dikatakan untuk pengendara sepeda dia bisa menempuh jarak sebanyak 10 km setiap jamnya. Itu diperoleh dari jarak dibagi waktu. Begitu juga dengan pengendara Vespa. Maka bisa kita katakan bahwa laju merupakan perubahan jarak per satuan waktu. Ini untuk laju berkendara. Nah, berikutnya saya akan membahas contoh laju yang lain, yaitu kelajuan mengalirnya air. Di sini ada dua gambar. Untuk gambar yang A maupun B sama-sama ada botol dan gelas kimia. Air mula-mula berada pada botol, kemudian airnya mengalir ke dalam gelas kimia. Pada bagian botol A, air akan berkurang karena air akan mengalir masuk ke dalam gelas kimia A. Maka, air pada gelas kimia akan bertambah. Begitu juga dengan gambar yang B. Air pada botol B akan berkurang, sedangkan air pada gelas kimia B akan bertambah. Maka, dapat kita beri kesimpulan laju mengalirnya air dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama yaitu volume air yang berkurang dari botol per satuan waktu atau volume air yang bertambah pada gelas kimia per satuan waktu. Nah, untuk contoh reaksi pembakaran di sini adalah ketika kayu dibakar, maka kayu plus O2 akan menghasilkan abu. Kayu dan O2 berperan sebagai reaktan atau preaksi, sedangkan abu berperan sebagai produk atau hasil reaksi. Dalam proses pembakaran, kayu dan air akan berkurang masanya, sedangkan abu yang dihasilkan masanya akan bertambah. Maka laju reaksi pembakaran ini dapat kita tentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah berkurangnya massa kayu per satuan waktu atau bertambahnya massa abu per satuan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi kimia secara umum. Misalnya, di sini ada suatu reaksi kimia. Dalam reaksi kimia pasti akan ada reaktan dan juga produk. Yang perlu kita pahami adalah suatu reaktan pasti akan berkurang, sedangkan suatu produk pasti lama-kelamaan akan bertambah. Dari sini kita bisa mengatakan atau menyimpulkan mengenai konsep laju reaksi kimia. Laju reaksi dapat kita katakan bahwa adanya perubahan jumlah atau konsentrasi reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Laju reaksi dikatakan sebagai laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Notasinya bisa kita perhatikan di sini. Laju disimbolkan sebagai V, di mana ketika yang berubah adalah R atau reaktannya, maka tandanya adalah minus yang menunjukkan reaktannya berkurang. Sedangkan untuk produk ditandai dengan delta konsentrasi P, di sini lambangnya adalah plus yang menunjukkan bahwa konsentrasi produk pasti akan bertambah. Laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu, maka kita dapat simpulkan bahwa V sama dengan seperti. Konsep lain yang perlu kita perhatikan adalah jika laju reaksi suatu senyawa sudah diketahui, koefisien suatu reaksi yang telah setara dapat digunakan untuk menentukan laju reaksi senyawa yang lain. Misalnya pada reaksi ini, setelah reaksi disetarakan, maka reaksinya adalah A plus 2B menjadi AB2. Dapat kita perhatikan bahwa laju reaksi terhadap A yaitu VA adalah setengah dari VB atau sama dengan juga VAB2. Nah, di sini misalnya laju reaksi untuk zat B atau VB adalah 2 molar per detik.
Jika salah satu lajunya sudah diketahui, maka kita bisa mencari laju reaksi zat yang lain dengan menggunakan perbandingan koefisien. Di sini yang perlu kita ketahui adalah laju VA itu adalah setengah dari VB, karena koefisien A adalah 1 dan koefisien B adalah 2, maka bisa kita hitung VA adalah setengah dari 2 molar per detik. Maka bisa kita peroleh laju reaksi zat A adalah 1 molar per detik. Kemudian untuk VAB2 juga bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan koefisien. AB2 memiliki koefisien yang sama dengan zat A, maka VAB2 juga sama dengan VA, yaitu 1 molar per detik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Ada suatu reaksi di mana diketahui gas N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Ditanyakan laju reaksi berkurangnya N2O5. Kita tulis Vn2O5 adalah suatu reaktan, maka rumusnya adalah min delta konsentrasi N2O5 dibagi dengan delta T. Delta di sini adalah perubahannya, sedangkan konsentrasi N2O5-nya bisa kita lihat dari soal. Di sini diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter. Maka bisa kita masukkan adalah 2 dikurangi 0,5 mol per liter. Kemudian waktunya 10 detik, maka dibagi dengan 10. Dari perhitungan di sini kita bisa mengetahui bahwa laju N2O5 adalah 0,15 molar per detik. Oke, itu tadi penjelasan mengenai konsep laju reaksi. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.